Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga Penuhe yang diberkati Tuhan. Penuhe Bible Teaching pada hari ini akan didasari dari 1 Raja-Raja 4 ayat 29 dan seterusnya. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Mendapat nama. Ia menggubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di Gunung Libanon, sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Penuhe Bible Teaching pada hari ini kita akan belajar tentang hikmat Tuhan. Nah, nanti ini akan menjadi satu khotbah yang berseri tentang hikmat Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang hikmat Tuhan, biasanya pada umumnya orang akan berkata, semakin orang itu dewasa, semakin orang itu tua, maka dia akan semakin bijaksana, akan semakin berhikmat. Kemudian secara fisik orang akan berkata juga, orang berhikmat, orang bijaksana secara fisik seringkali dihubungkan dengan rambutnya sudah putih, rambutnya sudah ubanan gitu kan. Nah, sehingga kita akan berkata kalau orang rambutnya sudah ubanan, rambutnya sudah putih, maka dia sudah menjadi orang yang berhikmat atau lebih berhikmat atau lebih bijaksana. Nah, apakah tanda-tanda fisik seperti itu bisa menjadi ukuran, menjadi indikator orang berhikmat? Nah, ternyata hikmat itu nggak ada hubungannya dengan hal itu. Karena kalau itu jadi indikator, apalagi tadi dikatakan orang semakin dewasa, semakin bertambah umurnya, semakin berhikmat. Nah, sekarang ini sementara anak remaja itu banyak yang rambutnya sudah putih gitu kan. Jadi itu tidak bisa menjadi indikator, tidak bisa menjadi ukuran. Nah, kita lihat tadi bahwa di ayat 29 dikatakan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat. Nah, jadi hikmat itu ternyata nanti ada hubungannya dengan Tuhan. Nggak ada hubungannya dengan rambut putih, nggak ada hubungannya dengan umur, nggak ada hubungannya dengan ubanan, nggak ada. Tapi hikmat itu adalah pemberian Tuhan. Nah, dikatakan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat. Kemudian, dan pengertian yang besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Jadi dalam tema hikmat Tuhan, pada hari ini kita akan belajar poin pertama tentang arti daripada hikmat. Nah, kalau nanti kita belajar dalam kaitannya dengan kehidupan Salomo, dari ayat yang kita baca, ternyata nanti dari hikmat itu Tuhan juga memberikan kepada Salomo pengertian yang amat besar. Kemudian Tuhan juga memberikan akal yang luas, bahkan apa? Seperti dataran pasir di tepi laut. Nah, tiga hal ini, yaitu hikmat, pengertian, akal yang luas, itu yang membuat Salomo itu menjadi
raja yang hebat, raja yang luar biasa pada zamannya. Bahkan kalau kita coba bandingkan apple to apple gitu kan dengan Daud ayahnya, maka kehebatan Raja Salomo ini melebihi kehebatan Daud. Kemudian apalagi kalau kita bandingkan dengan Saul, kehebatan Raja Salomo ini juga melebihi daripada Raja Saul. Bahkan tadi dikatakan Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur, kemudian melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, daripada Esrahi. Jadi Etan, ada Esrahi, kemudian daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Nah, yang disebutkan tadi ini adalah orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang memiliki pengertian, orang-orang yang memiliki akal. Tetapi Salomo, ayat tadi mengatakan melebihi mereka semuanya. Nah, secara usia mungkin Salomo tidak lebih tua, tidak lebih dewasa. Secara pengalaman mungkin Salomo tidak lebih dewasa, tidak lebih banyak pengalamannya. Karena kalau kita perhatikan bahwa Salomo itu kurang lebih 4 tahunan memerintah bangsa Israel. Tetapi Alkitab mencatat bahwa hikmatnya Salomo itu melebihi semua orang berhikmat yang ada pada waktu itu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena hikmat, pengertian, akal yang dimiliki Salomo itu adalah pemberian Tuhan. Allah memberikan kepada Salomo hikmat, kemudian pengertian yang amat besar, kemudian akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Nah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, Salomo sangat tahu apa yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan adalah hikmat. Yang dia butuhkan adalah pengertian. Yang dia butuhkan adalah akal. Nah, kita kalau akan merefleksi diri kita sebagai guru, sebagai hamba Tuhan, sebagai panggilan Tuhan, maka 3 hal ini harus kita miliki, yaitu hikmat, yaitu pengertian, kemudian akal. Dan kalau kita juga perhatikan perintah Tuhan Yesus terkait mengasihi Tuhan dan sesama, Tuhan Yesus perintahnya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, ada segenap akal budimu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan memiliki orang percaya yang imannya itu iman fatalisme. Iman fatalisme itu gimana? Iman fatalisme itu ya pokoknya Yesus, pokoknya percaya Yesus, udah yang penting pokoknya. Tapi tanpa hikmat, tanpa pertimbangan gitu kan. Suatu kali ada pendeta bilang gini, kita kan orang percaya Tuhan Yesus, jadi nggak usah takut masalah makan. Makan apa aja, makan. Sekalipun udah usia di atas 40-an, dia bilang mau makan nggak usah takut-takut. Makan apa aja, makan. Nah, itu namanya iman fatalisme. Pokoknya Yesus, pokoknya beriman gitu kan. Tapi dalam iman itu harus ada hikmat, harus ada pengertian, harus ada akal. Kalau enggak nanti kita menjadi orang percaya yang bodoh gitu kan. Dan Salomo membuktikan bahwa kehebatan dia, keberhasilan dia sebagai seorang raja memimpin bangsa Israel itu karena Tuhan memberikan hikmat, pengertian, dan akal. Akalnya luas, akalnya panjang, sehingga karena punya akal dia tidak bisa diakali orang gitu kan. Karena dia punya pengertian, dia tidak akan dibodohi orang. Karena dia punya hikmat, dia tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kita akan merenungkan pengertian daripada hikmat, pengertian daripada pengertian, kemudian pengertian dari akal. Mungkin biar nggak terlalu bingung, jangan pakai pengertian. Kita akan mempelajari arti hikmat, arti kemudian pengertian, dan juga arti daripada akal tadi. Nah, di 1 Raja-Raja 4 yang kita baca tadi ayat 29 dan 30, bahwa Tuhan memberi kepada Salomo 3 hal. Ini harus kita miliki, yaitu hikmat, kemudian pengertian atau pengetahuan, dan akal. Ini harus kita miliki. Nah, dalam kalau kita mempelajari Alkitab,
teks asli Alkitab, hikmat itu memiliki pengertian adalah kemampuan menggunakan kebenaran dengan tepat dan dalam hidup. Jadi saya ulangi, hikmat itu adalah kemampuan menggunakan kebenaran dengan tepat dalam hidup. Artinya apa? Kalau kita punya hikmat, kita tahu bagaimana harus berbicara. Kita tahu kapan harus berbicara. Kita tahu kapan harus diam. Kita tahu kapan harus bertindak. Kita tahu kapan harus maju. Kita tahu kapan harus berhenti. Itu namanya hikmat Tuhan. Yaitu kemampuan yang diberikan Tuhan menggunakan kebenaran, menggunakan pengetahuan dengan tepat dalam hidupnya. Itu hikmat Tuhan. Dengan lain kata, hikmat itu adalah kita mampu memandang segala sesuatu dari perspektifnya Tuhan. Kita berpikir dengan pikirannya Tuhan, kita berkata-kata dengan kata-kata Tuhan, kita bertindak dengan tindakan Tuhan. Intinya tadi, tahu kapan berbicara, tahu kapan harus diam, tahu kapan harus maju, tahu kapan harus berhenti, tahu kapan harus bertindak. Itu hikmat Tuhan. Jadi, hikmat itu dibutuhkan dalam mengambil keputusan yang benar. Kemudian dalam bertindak, kemudian dalam memahami kehendak Tuhan. Itu butuh hikmat. Seringkali kita selalu berkata apa? Penyesalan itu selalu datang belakangan karena kita salah mengambil keputusan. Nah, itu dibutuhkan hikmat. Nah, Salomo, raja yang hebat karena dia memiliki kemampuan untuk bertindak benar dalam waktu yang benar dengan cara yang benar. Itu hikmat. Kemudian yang kedua, tentang pengetahuan atau pengertian. Pengetahuan adalah kemampuan memahami fakta, informasi, dan realitas hidup. Ini bicara tentang pengetahuan dan pengertian. Dengan lain kata, bahwa dalam hidup ini kita perlu terus belajar. Kita perlu memahami banyak hal. Kita perlu mengetahui bagaimana nilai-nilai dunia, bagaimana nilai-nilai firman Tuhan. Kita perlu mengetahui informasi-informasi yang ada sekarang ini. Karena kalau kita tidak punya pengetahuan, kita akan menjadi guru, menjadi hamba Tuhan yang ketinggalan informasi, ketinggalan pengetahuan. Sementara pengetahuan terus berkembang, informasi terus berkembang. Nah, karena itu yang ketiga, dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan pengertian. Jangan sampai kita ketinggalan informasi, kita ketinggalan bagaimana metode belajar sekarang, bagaimana metode mengajar sekarang, bagaimana informasi terkait dengan dinamika pendidikan. Nah, itu harus kita miliki. Yang ketiga adalah pengetahuan. Kita harus kaya hikmat, kita harus kaya pengetahuan, dan yang ketiga adalah kita harus memiliki akal budi. Akal budi adalah kemampuan berpikir logis, kemudian menganalisis dan menimbang sesuatu dengan mendalam. Contohnya adalah memiliki daya pikir, memiliki pertimbangan, kemampuan melihat hubungan sebab akibat. Nah, ini akal kita. Nah, akal budi itu akan membuat kita tidak gegabah, akan membuat kita mampu memecahkan masalah, akan mampu berpikir jauh ke depan, akan mampu bagaimana membuat jalan keluar, way out dari setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Dan akhirnya itu yang membuat Raja Salomo dikatakan tadi melebihi daripada semua orang-orang bijaksana. Salomo menjadi seorang raja yang hebat, seorang raja yang luar biasa, yang diberkati Tuhan karena Tuhan memberikan 3 hal kepada Salomo, yaitu hikmat, pengetahuan, dan akal budi yang luas. Kita sudah mempelajari bagaimana Salomo akhirnya berhasil dalam melaksanakan tugas memerintah bangsa Israel. Salomo menjadi luar biasa oleh karena tadi kita sudah mendengar Tuhan yang memberikan 3 hal kepada Salomo, yaitu hikmat, kemudian pengertian yang amat besar, dan akal yang luas. Nah, sebagai guru, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, dalam menjalani hari-hari kita membutuhkan 3 hal tadi. Sebagai guru, kita membutuhkan hikmat, kita membutuhkan pengertian yang besar, kita membutuhkan akal yang luas. Sehingga kita akan menjadi efektif, kita akan menjadi produktif,
kita akan menjadi berhasil dalam melaksanakan panggilan kita, dalam melaksanakan tugas kita. Kemudian ketika melaksanakan tugas, kita berinteraksi dengan anak-anak, kita membutuhkan hikmat, kita membutuhkan pengertian, kita membutuhkan akal yang luas. Dalam berinteraksi dengan orang tua, dengan sesama guru, dengan atasan, kita membutuhkan hikmat, pengertian yang besar, dan akal yang luas. Dan akhirnya, itulah yang akan membuat kita sebagai guru-guru, khususnya di Penuai, akan mampu menjalani tupoksi kita dengan efektif dan produktif. Karena itu, mari miliki hikmat yang benar, miliki pengertian yang besar, dan miliki akal yang luas. Mari, untuk berikutnya kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi orang yang memiliki hikmat, memiliki pengetahuan, dan memiliki akal budi yang luas, sehingga kita akan semakin dipakai Tuhan, lebih efektif dan lebih produktif. Tuhan Yesus memberkati. Salam smart, beriman, berilmu, berkarakter, bertalenta. Bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Amin.